Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinanda Floresta dengan NIM 482012108119. Di sini saya akan menjelaskan tentang saturasi dan netralisasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu saturasi. Saturasi merupakan obat cair yang pada prinsipnya larutan yang jenuh dengan CO2. Saturatorio tidak dapat disimpan dalam waktu lama karena akan memperlambat CO2 hilang, sehingga tidak memenuhi syarat saturasi lagi. Saturasi atau penjenuhan. Obat yang minumnya dibuat dengan jalan mencampurkan suatu asam dengan karbonat, di mana cairan dijenuhkan dengan CO2. Maka tekanan di dalam botol lebih tinggi daripada tekanan di luar. Komponen yang terdapat di saturasi adalah 1. Asam, 2. Basa, 3. Zat tambahan seperti pemanis, pengawet, dan lain sebagainya. Tujuan dari pemberian obat saturasi ialah 1. Untuk menutupi rasa garam yang tidak enak, 2. CO2 mempercepat absorpsi, 3. Merangsang keluarnya getah pencernaan yang banyak, 4. Sebagai carminativum atau laksans, 5. Untuk antioksidan, 6. Memberi efek psikologi bahwa obat tersebut kuat. Cara pembuatan saturasi adalah 1. Komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air. 2. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air. 3. 2/3 bagian asam dimasukkan ke bagian basa. Gas dibuang. 4. Sisa asam dimasukkan dengan hati-hati ke campuran C. 5. Segera tutup botol dengan sampahnya knob agar gas bertahan. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam sediaan saturasi. A. Asam sitrat. B. Gliserol. C. Sorbitol. D. Propylenglikol. E. Nabikarbonat. F. Asam benzoat. G. Aquades. Zat-zat yang dilarutkan ada 2, dalam bagian asam dan dalam bagian basa. Dalam bagian asam berupa sirup. 1. Zat-zat mudah menguap. 2. Zat netral dan dalam jumlah kecil. 3. Bila jumlahnya banyak, sebagian dilarutkan dalam asam, sebagian dilarutkan dalam basa, berdasarkan perbandingan jumlah airnya. 4. Ekstrak dalam jumlah kecil dan alkaloid. Yang kedua, dalam bagian basa, garam dari asam yang sukar larut, misalnya natrium benzoat, natri salisilas. 1. Bila saturasi mengandung asam tartrat, maka garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basanya. Bila tidak, akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tartrat. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam saturasi. Yang pertama, tidak boleh mengandung bahan zat yang tidak larut, karena tidak boleh dilakukan pengocokan. 2. Wadah atau botol harus kuat dan tertutup rapat dengan tutup dari karet atau gabus. Kemudian diikat dengan sampahnya knob. 3. Sediaan harus kurang dari volume botol berkisar antara 9/10. Cara penyimpanan dalam saturasi. 1. Sediaan saturasi sebaiknya disimpan dalam botol yang kuat, kira-kira berisi 9/10 bagian dan tertutup kedap dengan tutup gabus atau karet yang rapat. Kemudian diikat dengan sampahnya knob. 2. Tidak boleh mengandung bahan obat yang tidak larut, karena tidak boleh dikocok. Pengocokan membuat botol pecah, karena botol berisi gas dalam jumlah besar. Berikut saya akan menjelaskan tentang netralisasi atau penetralan. Netralisasi atau penetralan, obat minum yang dibuat dengan jalan mencampurkan suatu asam dengan suatu basa, atau yang dipergunakan adalah suatu karbonat yang tidak mengandung CO2, karena CO2 yang terbentuk selalu dihilangkan seluruhnya dengan cara pemanasan sampai larutannya jernih. Pada pembuatan secara netralisasi, harus dapat dipanasi dan dikocok. Pada pembuatan larutan secara saturasi,
harus dibuat dalam keadaan dingin dan tidak boleh dikocok. Yang termasuk ke dalam netralisasi ialah 1. Suatu asam dinetralkan dengan NH4Cl. 2. Suatu asam yang tidak larut dinetralkan dengan suatu HCO3 atau CO3. Dapat juga dengan NaOH. Jenis-jenis netralisasi. 1. Asam kuat dan basa kuat adalah jika larutan asam kuat dan basa kuat dicampurkan, maka hasilnya adalah garam dan air. 2. Asam kuat dan basa lemah adalah jika larutan asam kuat dan basa lemah dicampurkan, maka hasilnya adalah garam, asam, dan air. 3. Asam lemah dan basa kuat adalah jika larutan asam lemah dan basa kuat dicampurkan, maka hasilnya adalah garam, basa, dan air. 4. Asam lemah dan basa lemah adalah jika larutan asam lemah dan basa lemah dicampurkan, maka hasilnya adalah garam dan air. Cara pembuatan netralisasi. Untuk cara pembuatan netralisasi, yaitu yang pertama, seluruh bagian asam dan basa direaksikan. Kedua, diamkan hingga CO2 menguap dan habis. Bila perlu, dilakukan pemanasan agar reaksi lebih cepat. Ketiga, direkomendasikan melakukan penyaringan. Berikut yang terakhir adalah hal yang harus diperhatikan dalam sediaan larutan netralisasi, yaitu harus dapat dikocok dan dipanasi. Contoh sediaannya yaitu solutio citratis, magnesici, dan amygdalase ammonicus. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.